Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Dewi Oktaviasari, dan dua teman saya, Laila Nur Afifah dan Dewi Santikaristi. Di sini kami akan membahas materi tentang ekuitas. Komponen ekuitas pemegang saham. Dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya, ekuitas pemegang saham diklasifikasi atas dasar dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan, dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik. Berikut ini merupakan gambar dari ekuitas pemegang saham dan komponennya. Komponen lain-lain terdiri dari pos-pos yang tidak tepat dimasukkan dalam komponen modal setoran lainnya atau laba ditahan, tetapi sering diklasifikasikan sebagai pos ekuitas pemegang saham. Pos-pos ini misalnya adalah untung penahanan belum terrealisasi, penyesuaian kapital belum terrealisasi lainnya, selisih revaluasi, dan hak pemegang saham minoritas. Tujuan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal adalah: yang pertama ada sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya. Yang kedua ada peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengambilan modal setoran kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Perbedaan antara dua bagian elemen ekuitas pemegang saham sangat penting. Yang pertama, dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba atau earning power, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran, meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham didapat dari modal setoran ditambah dengan laba ditahan. Dari segi yuridis, modal setoran merupakan dana dasar atau basic fund yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuidasi atau dalam keadaan luar biasa lainnya. Laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Modal yuridis merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Dalam hal perusahaan berjalan terus, pengungkapan modal yuridis kemudian akan berfungsi semata-mata untuk menunjukkan batas jumlah aset yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham baik dalam bentuk dividen maupun likuidasi modal, dan dianggap hal ini memberikan informasi terhadap batas perlindungan bagi kreditor. Besarnya modal yuridis. Dalam hal saham bernilai nominal, modal yuridis dapat sama dengan jumlah yang dikenal dengan nama modal saham. Artinya dalam hal terjadi likuidasi, pemegang saham tidak dapat menuntut pembagian kekayaan atas dasar modal yang disetor. Modal setoran lain. Transfer dari modal setoran ke laba ditahan tanpa alasan yang kuat adalah penyimpangan dari penalaran yang valid. Ini berarti bahwa modal tidak dapat digunakan sebagai sumber laba ditahan. Dengan demikian, tidak sebagian pun dari jumlah rupiah laba ditahan dapat dimasukkan sebagai modal setoran kecuali jumlah rupiah tersebut telah diubah menjadi modal dengan proses kapitalisasi yuridis atau telah berubah karena transaksi modal yang dibahas di bawah ini. Perubahan modal setoran. Tujuan utama dari perekayasaan akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi operasi. Dalam kenaikan modal setoran, pembedaan ini bermanfaat untuk mencegah pemberlakuan kenaikan akibat modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah: yang pertama, pemegang saham; yang kedua, obligasi terkonversi atau berhak tukar; yang ketiga, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar; yang keempat, dividen saham; yang kelima, hak beli saham, opsi saham, dan waran; dan yang terakhir ada saham treasury. Sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya. Yang pertama ada pemesanan saham. Pada umumnya, investor yang berminat membeli saham perusahaan harus memesan lebih dulu saham yang akan dibeli dengan harga sesuai dengan kesepakatan pada saat pemesanan. Secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban. Oleh karena itu, jumlah rupiah saham pesanan dapat diakui sebagai modal setoran hanya apabila kedua syarat berikut dipenuhi. Yang pertama, jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesanan dan tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, harga pemesanan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak terlalu lama. Yang kedua, obligasi
terkonversi. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Masalah teoritisnya adalah menentukan jumlah rupiah yang dapat dianggap sebagai modal setoran sehingga modal saham dan kelebihan atas modal saham dapat ditentukan. Dalam hal ini ada dua nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi, yaitu yang pertama nilai buku atau book value atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran. Yang kedua ada harga pasar obligasi atau harga pasar saham, atau mana yang paling objektif. 3. Saham prioritas terkonversi. Dengan pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium ditransfer ke modal pemegang saham dan premium modal pemegang saham biasa. Kalau ada selisih antara harga pasar baik saham biasa maupun saham prioritas, selisih tersebut harus dikompensasi ke atau dari laba ditahan. Ini berarti harga pasar saham biasa yang diperhitungkan dianggap tidak merefleksi hak yang melekat pada laba ditahan. Ini berarti likuidasi perusahaan bertambah dan akan mengurangi resiko pemegang saham biasa. 4. Dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan, dividen saham akan menyerupai pemecahan saham atau stock split. Karakteristik dividen saham. Dari sudut pandang kesatuan usaha, dividen saham bukan merupakan pembagian laba karena tidak ada penurunan aset perusahaan atau kenaikan utang perusahaan. Dari sudut pandang kesatuan pemilik, dividen saham bukan merupakan laba bagian penerimanya. Oleh karena itu, dividen kas dianggap sebagai pengambilan atau pref oleh pemilik dari suatu yang memang sudah menjadi haknya, sehingga tidak ada tambahan kemakmuran. Kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Kalau tujuan penyajian informasi modal pemegang saham adalah untuk menunjukkan modal yuridis, kapitalisasi dividen saham haruslah hanya sebesar nilai nominal atau kenyataannya. Alasan pendukung kapitalisasi hanya sebesar nilai yuridis adalah dividen saham bukan merupakan pendapatan dan mengapitalisasi sebesar harga pasar memberi kesan bahwa dividen tersebut merupakan pendapatan yang direinvestasi ke dalam perusahaan. Kapitalisasi atas dasar harga saham. Dividen saham dapat dipandang sebagai pengganti dividen kas karena dividen saham mempunyai nilai. Nilai tersebut diukur atas dasar harga saham. Dengan demikian, harga pasar merupakan dasar yang tepat untuk menentukan kapitalisasi. 5. Hak beli saham, opsi saham, dan waran. Hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham. Hal ini biasanya dimaksudkan untuk mempertahankan pemilik pemegang saham lama. Pada umumnya, hak beli saham umurnya tidak lama dan harga beli saham dengan hak beli tersebut biasanya lebih rendah dari harga pasar saham bersangkutan. Opsi saham. Opsi saham ini biasanya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan dengan menjadikan mereka pemilik perusahaan dan untuk menambah penghasilan karyawan atau sebagai kompensasi tambahan. Banyaknya saham yang dapat dibeli dan harga opsi dapat ditentukan pada saat hak opsi diberikan atau bergantung pada beberapa kejadian di masa mendatang, seperti pertumbuhan perusahaan dan perubahan harga saham. Opsi saham dibagi menjadi dua, yaitu ada opsi saham non-imbalan dan opsi saham imbalan. Opsi saham non-imbalan. Kalau opsi saham tersebut non-imbalan, harga saham atau harga pengambilan ditentukan sama dengan harga saham pada saat opsi diberikan. Dengan demikian, pada saat tersebut karyawan dianggap tidak menerima manfaat atau penghasilan tambahan, karena karyawan akan membayar jumlah yang sama dengan jumlah yang harus dibayar oleh non-karyawan atau saham bersangkutan di pasar saham. Opsi saham imbalan. Kalau program opsi saham tidak memenuhi kriteria sebagai opsi saham non-imbalan, tentunya opsi saham tersebut merupakan opsi saham imbalan. Misalnya saja opsi saham ditawarkan hanya kepada para eksekutif tertentu, bukan pada seluruh karyawan. Waran dalam BSAK nomor 41 adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Terdapat pada pasal nomor 3. Pemegang waran dapat membeli sejumlah saham dengan mengembalikan waran tersebut dan membayar sejumlah uang kas tertentu. Waran berbeda dengan hak beli saham dan opsi saham dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, waran diterbitkan oleh perusahaan sedangkan hak beli saham diterbitkan oleh investor, baik individual maupun institusional. Yang kedua, jangka waktu opsi waran biasanya lebih lama, dapat berupa tahunan daripada jangka waktu opsi hak beli saham. Yang ketiga, waran dijual atau diterbitkan kepada umum, bukan kepada pemegang saham atau karyawan perusahaan, dan biasanya hal ini menjadi syarat bagi pembeli. Yang keempat, saham dijual dengan harga tertentu atau tunai. Yang kelima, harga pembelian saham total atau
harga waran plus tambahan kas. Pada saat pengambilan opsi biasanya melebihi harga pasar saham pada saat waran ditawarkan. Yang keenam, bila hak opsi tidak diambil, kos waran tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang waran. Yang ketujuh, waran dapat diterbitkan menyertai penerbitan surat utang atau obligasi. Apabila waran diambil, jumlah rupiah yang melekat pada waran dikapitalisasi ke modal saham dan agio saham atau bila ada. Apabila waran tidak diambil sampai masa opsi berakhir, jumlah rupiah tercatat waran tetap diperlakukan sebagai modal setoran lain. Untuk selanjutnya, penurunan modal setoran. Pada umumnya lebih banyak faktor yang bersifat menaikkan modal setoran daripada yang menurunkan modal setoran. Alasannya adalah begitu modal disetor dan tertanam dalam perusahaan, maka modal tersebut akan menjadi investasi permanen dalam perusahaan. Kalaupun pemegang saham mau melepas investasinya, maka pemegang saham akan menjualnya ke pasar saham sehingga apa yang dilakukan pemegang saham tidak mempengaruhi operasi ataupun posisi keuangan. Modal setoran tidak akan berkurang kecuali adanya pembayaran atau pembagian dividen yang dapat dikategorikan sebagai dividen likuidasi atau penarikan kembali saham yang beredar secara permanen. Yang selanjutnya yaitu saham treasury. Transaksi yang jelas akan mengurangi modal setoran adalah penarikan kembali untuk sementara menjadi saham treasury. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali saham sebagai saham treasury adalah: yang pertama, saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham dengan penggunaan saham treasury dalam program opsi saham. Proporsi pemilikan saham yang masih beredar tidak berkurang dibandingkan kalau digunakan saham baru. Yang kedua, saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. Konsep satu transaksi. Konsep ini disebut dengan metode kos karena jumlah rupiah total yang dibayarkan dianggap seakan-akan merupakan kos pembelian saham treasury. Apabila saham treasury tidak segera dijual, maka kos pembelian tersebut tidak dapat dianggap sebagai aset tetapi akan diklasifikasikan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham secara keseluruhan. Yang kedua, konsep dua transaksi. Konsep ini juga disebut dengan metode kos karena jumlah rupiah total yang dibayarkan dianggap seakan-akan merupakan kos pembelian saham treasury. Disebut satu transaksi karena pembelian saham treasury dan penjualannya kembali dianggap sebagai satu transaksi, artinya pembelian dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan transaksi saham treasury tersebut. Perubahan laba ditahan. Terdapat beberapa hal lain yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam satu periode berubah selain karena transaksi modal, tetapi karena transaksi khusus, yaitu yang pertama, penyesuaian periode lalu, yang kedua, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi, dan yang keempat, kuasi reorganisasi. Periode lalu. Penyesuaian periode lalu adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu atau yang baru ditemukan atau baru dapat diakui dalam periode sekarang, bukan sebagai pengurang ataupun penambah. Perhitungan laba tahun sekarang atau masuk dalam statement laba atau rugi tahun sekarang atau berjalan, tetapi sebagai penyesuai terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Perlakuan semacam ini dimaksudkan untuk menjadikan laba ditahan awal periode sekarang menunjukkan saldo semestinya seandainya jumlah rupiah tersebut telah diakui dalam periode yang lalu. Kesalahan. Sistem akuntansi biasanya sudah dirancang dengan cukup cermat sehingga kesalahan dalam pencatatan akan segera dapat dideteksi sehingga dapat dilakukan koreksi. Dalam hal tertentu, kesalahan tidak segera diketahui dan baru ketahuan beberapa waktu atau bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. APB Opinion nomor 20 paragraf 13 mendefinisikan kesalahan sebagai berikut. Error in financial statement result from mathematical mistake. Mistakes in application of accounting principle or oversight or misuse of facts that exist at the time the financial statement were prepared.
Jadi untuk dapat disebut kesalahan suatu jumlah rupiah harus berasal dari kesalahan hitung, kesalahan aplikasi, atau penerapan prinsip akuntansi, atau kehilafan, atau kekeliruan menggunakan fakta yang tersedia dalam penyusunan laporan keuangan. Koreksi sebagai penyesuai laba ditahan. Pendekatan ini disarankan dalam APB nomor 20 paragraf 36 yang menyatakan bahwa kesalahan dalam statement keuangan periode sebelumnya harus diperlakukan sebagai penyesuaian periode lalu. Laba ditahan awal periode berjalan disesuaikan dengan jumlah rupiah pengaruh kumulatif kesalahan terhadap perhitungan laba periode-periode sebelumnya. Dan kalau statement komparatif disajikan, pengaruh retroaktif kesalahan harus ditunjukkan dalam statement keuangan periode-periode yang terpengaruh. Koreksi sebagai penyesuai modal setoran lain. Patton dan Littleton tahun 1970 menegaskan bahwa koreksi yang berkaitan dengan penggunaan aset dalam periode-periode yang lalu dengan alasan apapun hendaknya dipisahkan dengan premium modal saham. Koreksi sebagai komponen statement laba rugi. Statement laba rugi kumulatif atau serial komparatif yang didasarkan atas statement terdahulu harus menunjukkan laba atau rugi komprehensif sepanjang riwayat perusahaan sampai tanggal sekarang. Dengan demikian, kalau koreksi langsung dilakukan dalam akun laba ditahan tanpa ada petunjuk atau penjelasan apapun dalam statement laba rugi, beberapa statement laba rugi yang pernah diterbitkan tidak dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan akuntansi. Karena alasan tertentu, suatu perusahaan mungkin melakukan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Ada 3 macam perubahan akuntansi, yaitu yang pertama perubahan prinsip atau metode akuntansi, yang kedua perubahan taksiran akuntansi, yang ketiga perubahan kesatuan pelaporan. Penyesuaian retroaktif. Metode ini mengakui kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai penyesuaian periode lalu. Ini berarti saldo awal akun laba ditahan periode sekarang disesuaikan dengan pengaruh kumulatif tersebut, dan laporan-laporan periode sebelumnya disusun kembali sesuai dengan perubahan tersebut. Pendukung penyesuaian retroaktif mengajukan argumen seperti pendukung penyesuaian periode lalu. Riwayat laba perusahaan yang sebenarnya selama beberapa periode menjadi tidak menggambarkan laba yang konsisten cara perhitungannya, sehingga analisis statement keuangan dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Penyesuaian sekarang. Metode ini mengakui seluruh pengaruh perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai komponen dalam menghitung laba periode sekarang atau periode terjadinya perubahan. Perlakuan ini didasari oleh beberapa gagasan. Yang pertama, semua pos yang mempengaruhi laba perusahaan harus dilaporkan melalui statement laba rugi. Yang kedua, pada umumnya perubahan akuntansi cukup sering terjadi sehingga tidak praktis untuk selalu mengadakan revisi statement keuangan periode-periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan yang jelas dalam pelaporan laba periode sekarang sudah cukup memadai untuk mengungkapkan pengaruh perubahan tersebut, sehingga kemungkinan membaca laporan akan melewatkan informasi perubahan dapat diatasi. Yang keempat, penyusunan kembali statement keuangan periode lalu dapat menurunkan keyakinan publik terhadap statement keuangan dan dapat membingungkan pemakai. Yang kelima, akhirnya karena serangkaian statement masa lalu telah disusun atas dasar prinsip akuntansi berterima umum, mereka harus dianggap final kecuali untuk perubahan entitas pelaporan atau untuk koreksi kesalahan. Penyesuaian sekarang dan perspektif. Metode ini menyebar pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu ke periode sekarang dan beberapa periode mendatang yang sesuai. Perlakuan ini dilandasi oleh argumen bahwa perubahan akuntansi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam proses akuntansi yang bersifat memenuhi kebutuhan yang berkembang. Aplikasi dalam standar. Karena setiap metode di atas mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing, ketentuan umum yang digariskan dalam standar pada umumnya merupakan kompromi dari ketiga perlakuan di atas bergantung pada sifat dan jenis perubahan akuntansinya.
Berikut ini adalah pedoman umum yang diberikan dalam APB nomor 20 untuk memperlakukan berbagai perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan prinsip atau metode akuntansi. Perubahan dapat disebabkan oleh terbitnya standar baru yang menetapkan penggunaan metode tertentu atau menolak sama sekali metode tertentu. Yang kedua, perubahan taksiran akuntansi. Perubahan ini dapat terjadi sebagai akibat ditemukannya fakta baru atau informasi baru atau akibat pengalaman tambahan yang dipengaruhi perusahaan bersangkutan dengan taksiran tertentu. Yang ketiga, perubahan kesatuan atau subjek pelaporan. Perubahan entitas pelaporan berarti perubahan organisasi atau lingkup kesatuan usaha yang dilaporkan dalam statement keuangan. Kuasi reorganisasi. Kuasi organisasi biasanya dilakukan dalam hal terjadinya suatu defisit. PSAK nomor 51 pasal 9 mendeskripsikan pengertian kuasi reorganisasi sebagai berikut. Kuasi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar yang mengeliminasi saldo defisit. Proses kuasi reorganisasi biasanya terjadi atas langkah-langkah berikut. Yang pertama, aset dan kewajiban perusahaan dinilai kembali atas dasar nilai pasar atau nilai wajar pada saat reorganisasi. Nomor 2, modal setoran lain atau agio saham harus ditentukan jumlahnya sehingga cukup besar untuk menutup defisit. Yang ketiga, saldo debit laba ditahan atau dieliminasi dengan cara mendebit agio atau premium modal saham. Standar akuntansi menetapkan syarat-syarat perusahaan yang dapat melakukan kuasi reorganisasi, yaitu yang pertama, perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material. 2. Perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi reorganisasi dilakukan. Yang ketiga, perusahaan tidak sedang menghadapi permohonan kepailitan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, saldo ekuitas sesudah kuasi reorganisasi harus positif. Pengaruh defisit terhadap kreditor. Kalau rugi melebihi laba ditahan, jaminan kreditor mula-mula yang berupa ekuitas pemegang saham menjadi berkurang. Kalau sebagian ekuitas pemegang saham telah disisihkan sebagai agio saham, cukup untuk menyerap sisa rugi. Maka jaminan penyangga bagi kreditor akan terpengaruh juga. Kalau modal saham yuridis harus dikurangi untuk membentuk agio yang cukup untuk menyerap defisit, maka jelaslah ada pengurutan elemen jaminan penyangga total mula-mula atau original margin yang menjadi dasar utama kepercayaan kreditor dalam menanamkan dananya. Selanjutnya, penyajian modal pemegang saham. Urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Dalam terjadinya defisit, urutan penyajian menggambarkan urutan penyerapan rugi. Sedangkan dalam kondisi likuidasi, urutan penyajian menggambarkan urutan perlindungan yuridis bagi para penyedia dana dalam hal terjadi likuidasi. Jadi, berbagai hak atas aset disajikan atas dasar urutan siapa dahulu yang memikul rugi dalam hal terjadi defisit, dan siapa dahulu yang menerima distribusi aset dalam hal terjadi likuidasi. Urutan penyerapan rugi. Urutan penyerapan biaya, rugi, dan rugi luar biasa atau sequence of charges dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan kotor. Pos ini menyerap semua biaya dan rugi dan debit atau beban atau charges yang berasal dari transaksi pemilik. Yang kedua, laba bersih. Hal ini akan terjadi pendapatan kotor tidak cukup untuk menutup semua kos terhabiskan, baik yang berasal dari konsumsi manfaat maupun hilangnya manfaat. Yang ketiga, laba ditahan. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila laba bersih periode berjalan tidak cukup untuk menyerap suatu rugi tertentu atau rugi luar biasa. Yang keempat, premium modal saham.
Bagian modal ini baru dapat menyerap rugi kalau laba ditahan dan laba ditahan telah habis untuk menyangga suatu rugi. Yang kelima, modal saham. Bila keutuhan modal yuridis telah terpengaruh secara substansial, kebijakan untuk melakukan kuasa reorganisasi atau bahkan likuidasi perusahaan mungkin diperlukan. Urutan menerima distribusi aset. Urutan perlindungan menunjukkan siapa yang harus didahulukan dalam menerima distribusi aset, atau siapa yang menanggung segala akibat dalam kasus perusahaan dilikuidasi. Ditinjau dari segi ini, maka urutan yang tepat adalah yang pertama, yaitu karyawan dan pemerintah. Pihak ini dapat dipandang sebagai kreditor yang diprioritaskan, yaitu karyawan dengan hak atas gaji dan pemerintah dengan hak atas pajak terutang. Yang kedua, kreditor berjaminan. Pihak ini adalah pemegang obligasi atau kreditor lain yang haknya dijamin dengan hak sita atau aset tertentu. Yang ketiga, kreditor tak berjaminan. Pihak ini terdiri atas para kreditor yang tidak dijamin dengan terefleksi dalam utang usaha atas utang wesel baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, pemegang saham prioritas. Nah, pihak ini dilindungi oleh laba ditahan sebagai penyangga modal saham atau yuridis. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pemegang saham biasa. Pihak ini merupakan pemegang hak atas sisa kekayaan yang berarti bahwa pemegang saham biasa harus menanggung lebih dahulu rugi atau defisit. Perincian laba ditahan. Bila komponen-komponen tertentu yang berasal dari transaksi operasi dilaporkan langsung ke laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber. Terdapat pula kebiasaan bahwa laba ditahan disajikan dengan memerincikannya atas dasar tujuan dengan cara yang disebut apropriasi dan pembatasan. Perincian atas dasar sumber. Laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. Pembedaan antara kedua sumber laba ditahan tersebut dapat dipertajam. Namun sebenarnya tidak cukup beralasan untuk memecah kembali jumlah rupiah bersih laba periodik atas dasar klasifikasi sumber bila mana statement laba rugi telah memuat semua faktor yang menentukan laba bersih dan laba komprehensif ini telah ditransfer ke laba ditahan menjadi bagian dari ekuitas memegang saham. Jadi, bila perubahan akibat transaksi operasi dipisahkan secara tegas dengan transaksi modal, maka statement laba rugi telah merefleksi sumber laba ditahan sehingga perincian laba ditahan akan percuma. Selanjutnya, perincian atas dasar tujuan penggunaan. Dalam praktik, perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Perincian semacam itu sebenarnya sama saja dengan mengaitkan laba ditahan dengan aset tertentu. Artinya, dalam aset apa saja laba ditahan sebagaimana ditunjukkan oleh komponen aset yang terkait. Bentuk lain dari penyisian yaitu untuk tujuan penyerapan kemungkinan rugi dan ketidakpastian lainnya. Penyisian ini juga tidak bermakna karena pada dasarnya total jumlah rupiah laba ditahan dapat dipandang sebagai penyangga atau cadangan umum. Kalau memang terdapat suatu tuntutan ganti rugi atau klaim yang suatu saat memang harus dipenuhi, maka jumlah rupiahnya harus ditunjukkan sebagai kewajiban. Kemudian laba komprehensif. Perubahan akibat transaksi operasi atau transaksi non-pemilik harus dibedakan dan dipisahkan secara tegas dengan perubahan akibat transaksi pemilik. Semua perubahan akibat transaksi operasi harus dilaporkan melalui statement laba rugi. Pos-pos operasi dalam arti luas sebagai lawan pos-pos transaksi non-pemilik memiliki pos-pos operasi utama, pos-pos tambahan, dan pos-pos yang sifatnya khusus atau luar biasa tetapi berasal dari transaksi non-pemilik. Masalah teknis dalam hal ini adalah pos-pos mana saja yang disajikan melalui statement laba rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan melalui statement laba ditahan.
Dalam hal ini ada dua pendekatan yang dapat dianut, yaitu kinerja sekarang atau normal dan semua termasuk atau surplus bersih. Penyajian laba komprehensif. Komponen-komponen pembentuk statement laba rugi ada 8 ya. Nah, yang pertama seksi operasi utama. Yang kedua seksi operasi tambahan. Yang ketiga pajak penghasilan. Yang keempat operasi hentian. Yang kelima pos-pos luar biasa. Yang keenam pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Yang ketujuh pengaruh kumulatif perubahan estimate. Dan yang terakhir, yang ke-8, perubahan ekuitas non-pemilik lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.